Iya, yang saya lihat. Itu sosok ibu ya, ibu dengan apa ya, berpakaian putih ya. Oh, putih-putih gitu teh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Insun, ketemu lagi dengan saya di biasa channel Junjung dan Saibra, insyaallah channel yang menginspirasi, penuh hikmah dan bisa menghibur sahabat Insun semua yang utama. Dan tidak lupa dulu kita bacakan dulu salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga hidup kita selalu dalam keberkahan, keselamatan dan kesehatan. Dan juga sahabat di rumah, semoga selalu dilimpahkan rezeki dalam keselamatan, kesehatan kita semua dan keluarga kita semua. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan siang ini saya berada di suatu tempat, mungkin sahabat di sebagian udah agak asing lagi, dan alhamdulillah juga saya ini mendatangi atau ya alhamdulillah kedatangan teteh yang bisa meluangkan waktunya untuk kita ada mungkin teteh ada cerita-cerita yang bisa menginspirasi kita dan bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ya penting sarang teteh saya. Sebat teh ambunya. Oh, sebat ambu. Ambu apa ini? Abu Mandala. Abu Mandala. Teteh dari ambu dari mana aslinya? Cijapati. Oh, Cijapati. Udah lama di daerah Cijapati, ambu? Kalau tinggal di sini sih udah tahu dari tahun 2013. Oh, asli tapi lahir emang di sini, kelahiran di ambunya? sini. Iya. Lahir di sini. Iya. Orang tua di sini asli. Kalau orang tua mah dari bapaknya dari Garut. Oh, dari Garut. Kampung ibu ya, Cibisoro. Oh, Cibisoro. Kalau ibu dari Bandung. Oh, ibu dari Arjuna. Bandung. Cuman kakek ya. Oh, mengapa? Maaf bisa berkelana sampai ke Cijapati gimana? Ya emang kan karuhun saya kan dari sini, kakek. Oh, dari Cijapati. Nenek, gitu. Oh, asli Cijapati. Yeah. Dan yang ingin ambu ceritakan, alhamdulillah makasih atas waktunya. Dan ini akan ambu ceritakan sebagai inspirasi untuk sahabat Insun apa nih tentang hal dunia di luar nalar gini. Apa yang akan diceritakan dan punya kisah apa nih ambu ini di dalam dunia spiritual yang ambu alami langsung itu. Apa ya? Ya salah satunya apa? Kan tadi sebelum itu banyak cerita, salah satunya apa tuh yang ambu itu? Mungkin terkait apa? Setiap kali meditasi ya. Oh iya. Oh iya, kan, alhamdulillah sering meditasi ambu ya. Ya. Emang karena ahli meditasi ya. Oh enggak ahli juga sih sebetulnya. Tapi sering ya. Ya karena emang dari awal nyoba meditasi itu banyak manfaat yang dirasakan. Oh, salah satunya apa itu? Banyak lah, mulai dari fisik, ya kan, fisik. mental, mental jiwa kita juga. Jadi ya banyak perubahan menjadi lebih positif. Oh, itu gitu. Motong dulu, kalau itu kita meditasi emang ada gurunya atau gimana itu ya? Ya sebetulnya alami gimana? Sebetulnya emang harusnya gitu ya. Kalau untuk pemula emang harus ada bimbingan. Oh, ada bimbingan ya. Gitu. Itu kan sekarang banyak ya guru-guru meditasi yang banyak lewat online kayak gitu-gitu. Cuman kalau saya pribadi emang belajar otodidak ya sendiri. Otodidak sendiri ya Bu ya. Awalnya emang terinspirasi juga sih ya dari seorang yogi. Itu orang apa yang asli dari India itu. Oh. Tahu Sadguru itu? Iya pernah. Nah, itu awalnya dari situ, lihat-lihat konten YouTube-nya itu banyak sekali manfaat atau masukan itu ya yang diberikan terkait pengalaman meditasinya gitu kan. Iya. Terus ya pokoknya banyak manfaat yang kita rasain juga ya dicoba aja dulu gitu kan. Oh, iya. Nah, akhirnya pas saya coba awal emang agak susah ya. Susahnya karena nggak bisa konsentrasi ya. Emang harus full konsentrasi Enggak juga sebetulnya. Jadi lebih ke relax aja sih. Lebih tenang gitu, harus tenangin dulu. Relax badan, pikiran. Karena kan semua meditasi itu mendiamkan. Oh, mendiamkan semua aktivitas fisik ataupun pikiran. Oke, kalau aktivitas fisik kan gampang ya. Cuman duduk, meneng, diem, hening gitu kan. Tapi kalau pikiran untuk diam kan
Oh, berarti kan sering melayang ya. Ya, Sering kesana kemari ya, gitu jadi pikirannya nggak efektif berjalan-jalan. gitu kan meditasi. Jadi emang harus diam itu si pikiran itu juga sama. Ya, jadi dalam artian intinya nggak ada apa ya tujuan dari meditasi itu sendiri ingin apa gitu ya, nggak seperti yang orang-orang biasa lakuin tentang apa sih namanya kayak maaf ini ya kayak misalkan yang punya wiridan atau misalkan menginginkan sesuatu ya, kayak gitu-gitu, gitu. Hmm. Kalau di meditasi yang saya tahu itu nggak ada tujuan ingin ini ingin itu. Jadi yang itu punya apa? Tapi itu? lebih ke intinya apa? ingin tahu siapa sih diri diri ini diri kita ya, itu gitu. Diri sendirilah ibaratnya diri sendiri gitu. Ya gitu. Lalu yang Ambu rasakan atau yang alami apa tuh yang istilahnya ada keanehan-keanehan dalam diri, salah satunya apa? Banyak lah ya. Dari awal meditasi saya itu kalau misalkan setelah selesai gitu ya, ibarat kayak sesuatu yang emang nggak terlihat sama orang, tapi saya ngelihat gitu kan, kayak semacam awalnya kan nggak terlalu transparan juga ya, kayak energi mungkin ya, energi gitu ya. Yang apa kayaknya energinya ada yang gimana datang. Itu kalau Ambu yang itu atau yang Ambu dirasain dari sensasi yang dirasain tubuh. Kan ada yang rasanya apa ya kayak hangat atau dingin, panas yang kayak gitu. Panas gitu maksudnya. Gitu. Nah, ketika emang ada energi datang itu ya istilahnya menghampiri kita, gitu. Mendekat berarti ya. Itu kayak yang gimana ya, seolah-olah kita tuh kayak ngelihat sesuatu peristiwa yang nggak di apa sih yang di luar istilahnya di luar akal manusia kita gitu kan. Kelihat gitu. Iya. Salah satunya pernah lihat apa itu kamu itu? Apa ya? Ya sebagian kisahnya itu apa atau cerita dari hasil meditasi itu? Jadi kayak semacam misalkan kita datang ke suatu tempat, tapi sebetulnya kita nggak pernah datang ke tempat itu. Kita belum pernah ke tempat itu. Jadi kita mendahulukan dulu. Tapi kok muncul apa ya kayak gambaran dulu tempat itu teh nggak kayak gitu. Misalkan kayak satu bangunan, nah sekarang dipakai apa, dulunya nggak seperti itu. Jadi gitu. Kita ke masa lalu dulu gitu ya, kembali. Terus orang-orang yang dulu juga nggak begitu gitu kan, dari cara pakaian, dari ya istilahnya kayak gimana ya, kayak jiwa kita mungkin dibawa mengembara masa lalu dulu gitu. Flashback orang waktu mungkin sahabat ke masa lalu. Ya saya juga nggak ngerti, cuman apa ya, terkadang pikiran sendiri benar tuh sih gitunya. Kalau terlalu dipikirkan juga emang nggak terpikirkan itu atau gimana, atau nggak terpecahkan atau gimana? Jadi nggak, karena nggak emang saya kan dalam artian kalau dibilang berburu sama siapa gitu ya. Sosok manusia yang seperti apa, tipikal yang memang layak yang saya sebut guru itu gitu ya, maksudnya gitu. Jadi intinya ya saya berguru pada diri sendiri aja gitu, diri sendiri dalam arti hati nurani ya. Jadi kalau misalkan ditanya, kita bertanya nih ya, ada yang jawab kan, gitu. Ya, lalu pengalaman yang anehnya salah satunya apa? Ya misalnya ketemu sama apa itu dengan energi itu atau gimana gitu? Dengan energi apa yang Ambu? Ada yang emang biasanya saya yang pergi gitu ya. Jadi kita keluar gitu. Jadi kita misalnya bertamu aja, kita keluar dari diri kita. Bahasa ininya apa ya disebutnya? Pecah raga atau gimana? Kalau itu mungkin sahabat itu pecah raga trik kalau di film-film lah, mungkin film-film apalagi film Angling Dharma. Jadi mungkin gitu. Kayak dibilang orang mungkin ya pada umumnya bilang raga sukma itu sukma gitu. Jiwa kita keluar dari badan tubuh kita, fisik gitu kan. Terus pergi ke suatu tempat yang emang kita nggak pernah ke tempat itu, tapi kita tahu di tempat itu ada kejadiannya seperti apa gitu kan. Sampai yang emang mungkin ke gimana ya, dimensi lain tuh ya emang aneh lah gitu kan. Di setiap meditasi itu pasti ada gitu terjadi sesuatu gitu. Yang emang di luar akal aja itu Maya. Gitu. Tak ketemu sama apa aja teteh. Pernah tuh ya suatu waktu bulan apa ya, bulan-bulan kemarin lah gitu ya. Ya. Itu kayak ketemu sama kayak ada sosok seseorang. Ya. Bukan seseorang ya. Mungkin saya bilang itu sosok energi tapi nggak bisa disebutkan sosoknya seperti ini itu gitu ya, enggak. Ya. Cuman intinya beliau yang membawa saya pergi ke satu tempat itu, dan di tempat itu banyak sekali orang-orang yang apa ya,
mungkin dibilang orang-orang suci ya, atau misalkan guru, para guru suci, orang-orang soleh gitu, para guru resi gitu kan. Resi, ya. Dan apa ya, pakaian mereka tuh sama terus putih atau gimana? Iya, lebih ke putih ya gitu. Kayak pakaian ihram itu pakaiannya, atau emang putih segeblus atau gimana? Enggak juga sih. Enggak. Gimana ya? Susah sih ya kalau divisualkan bisa? Gitu. Susah juga divisualkan. Ya, pokoknya intinya orang-orang mereka tuh orang-orang yang dulunya ya. Semasa hidupnya tuh gitu. Mereka punya perjalanan juga gitu. Perjalanan sama meditasi itu, perjalanan meditasi. Ya, perjalanan spiritual gitu. Ya? Kalau yang saya tahu kan maksudnya gini ya, perjalanan spiritual itu perjalanan terkait pencarian jati dirinya. Jati diri kita masing-masing gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi nah, para guru itu sebetulnya toh meskipun sudah tidak ada dalam arti secara fisik ya, tapi tetap jiwa mereka masih hidup gitu. Jiwa mereka masih membimbing kita orang-orang yang memang hidup. Kita sendiri punya perjalanan ke situ kan ya, gitu. Yang susah, yang tadi Ambu meditasi itu. Ya, dan yang dirasakan itu sensasinya tuh apa ya? Ada sesuatu yang apa ya, maksudnya bahagia ya, seneng. Bahagia. Bahagianya itu nggak bisa diukur juga ya? Nggak bisa, karena kebahagiaan sejati itu yang saya tahu ya, itu nggak berada di luar sana, tapi ada di dalam diri kita. Iya gitu. Jadi kalau kita mau bahagia ya cari di dalam kita. Gitu, di dalam maksudnya. Kita ya. Mungkin beberapa orang, maaf Ambu, ini cara mencarinya nih, salah satunya harus dengan gimana gitu, dengan meditasi atau gimana? Sebetulnya nggak harus dengan meditasi juga, itu tergantung kebutuhan orang-orang dan kebiasaan juga mungkin ya. Tapi kalau buat saya pribadi ya, itu meditasi karena yang saya rasain banyak sekali perubahannya itu apa sih? Jadi sesuatu kebutuhan yang nggak bisa lepas. Ibarat kita makan. Jadi kan harus terus ada nutrisi yang masuk dengan meditasi. Ya iya, karena kan ibaratnya gini ya. Apa yang dikonsumsi oleh tubuh kita itu apa yang kita makan. Ya kan? Nah, sedangkan apa yang dikonsumsi oleh jiwa kita, ya kan? Pikiran itu kan sebetulnya ada di alam sekitar kita juga, kayak semacam energi kosmik yang kita tarik ke tubuh, ya kan? Itu membuat semacam apa sih, kalau HP itu dicas ya, jadi masuk energi baru, keluar energi itunya. Ya itu kan saban hari kita aktivitas tubuh ya, fisik maksudnya pikiran kita pakai setiap hari untuk aktivitas dari bangun sampai tidur. Ya kita rasain itu kan lelah gitu, capek gitu. Nah, dengan meditasi itu untuk mengembalikan atau memulihkan energi itu tuh, yang keluar gitu, yang udah keluar, jadi masuk yang positif gitu ya. Jadi ketemunya mah intinya di sini ternyata dengan alam meditasi di luar akal aja, dengan orang-orang istilahnya yang terdahulu, yang orang-orang baik lah ya, bukan orang-orang terpilih lah mungkinnya. Terus ada cerita apa lagi teh yang membuat Tata? Apa ya? Mungkin yang kemarin ya, terakhir itu. Ya, terakhir gimana? Pas malam Jumat itu ya. Malam Jumat kemarin? Malam Jumat kemarin saya ada cerita lagi dari Ambu, gimana? Saya juga kan ya sebelum meditasi biasanya suka tawasul dulu gitu ya. Tawasul. Dan kalau tawasul kan emang kadang-kadang nggak disebutin satu-satu gitu ya. Jadi pokoknya ya dari ya pokoknya semuanya aja lah gitu ya, dikumpulkan lah gitu cik sudah nama gitunya. Kadang yang datang, kalau misalkan ada yang datang ya, ibarat kita punya, kalau misalkan kita udah berbuka gitu ya. Kalau misalkan diibaratkan kita punya rumah kita udah rapi, udah bersih, udah kita bukain pintu, siapa aja yang mau masuk silahkan. Silahkan gitu. Ya, gitu. Istilahnya tamu ya, kalau misalnya bertamu siapa aja boleh kayak gitu. Nah, di saat meditasi pun sama. Sama. Ya, kalau yang kemarin itu malam Jumat gimana? Nah, ketika emang udah selesai itu pas yang kemarin datang tuh yang saya lihat ya. Iya, yang saya lihat aja. Itu sosok ibu ya, ibu dengan berpakaian putih ya. Putih-putih gitu teh. Tapi bukan itu ya maksudnya. Ya. Maksudnya bukan Tante Lala sampai ibu-ibunya. Enggak, takutnya
Enggak lah. asumsinya takut ke Tante Lala, ini mah ibu-ibu ya, di ibu-ibu. Kalau Tante Lala biasanya masih muda-muda, kalau Enggak. Tante Lala biasanya. Bukan maksudnya Gitu. dibilang ibu-ibu ya. Jadi Sosok perempuan yang mungkin saya bilang itu ibu, ya kan, ya. ibu. Ibu apa? Ibu siapa? Nah, Tata, yang yang namanya, waktu saya tanya itu ya beliau apa namanya mengenalkan dirinya gitu kan dengan nama Ibu Pohaci ya. Oh, Ibu Sri Pohaci. Ibu Sri Pohaci. Gitu ya. Ya. Itu ibu siapa atau dari mana teh asalnya atau gimana tuh yang teteh ketahui silsilah? Ya kalau gitu? misal kayak sebelum masuk ke meditasi itu sendiri kan saya emang nggak, maksudnya bukan belajar tapi memang banyak apa ya belajar dari apa ya, maksudnya cari referensi lah ibaratnya gitu kan. Siapa sih beliau gitu kan, yang mungkin dikenal dengan sosok apa ya pada umumnya gitu ya. Mungkin ada yang bilang apa ya, Ibu Dewi Padi lah gitu ya. Oh, siapa aja Dewi Padi, sahabat Insun. Gitu. Ya emang dengan kedatangannya beliau juga. Iya. Ada apa ya? Ada gimana Kak? Ada chemistry apa? Jadi yang gitu? apa sih namanya kayak cahaya gitu ya di diselimuti cahaya gitu. Ya, si badannya itu. Ya. Badan ibu atau badan kamu? Ya beliau lah maksudnya beliau. gitu. Jadi tapi emang pas bagian ininya tuh apa wajahnya tuh nggak transparan terlihat jelas gitu ya. Yang pasti itu sosok perempuan aja gitu. Wajah maaf bisa nggak emang minimal ada visualnya kayak siapa gitu. Nggak bisa. Buntanya kayak maaf kayak atau kayak Syahrini atau kayak Tamara Blesensky atau kayak siapa gitu. Nggak bisa. Oh nggak bisa gitu ya. Nggak bisa digambarkan dengan digambar gitu. Dengan apa maksudnya dibandingkan apa disamakan dengan orang lain maksudnya gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ya emang jadi ada punya khas ada ya khas wajahnya gitu, cantik gitu ya. Udah gitu gimana tuh? Karena emang dari sebelum beliau datang juga apa ya, udah itu ada wangi ya ada wangian gitu ya, ada wangi apa tuh emang yang kamu itu wanginya apakah minyak apa atau nggak tahu pokoknya kalau dari minyak wangi itu ya yang saya tahu nggak ada yang wanginya kayak gitu, nggak bisa, nggak ada aja gitu. Jadi terlalu wangi sama aja dari kalau gitu mah nggak ke angsa atau nggak kamu itu spesial aja lah, nggak ada yang teteh pernah alami kayak gitu ya, atau yang kayak yang ambung itu nggak ada itu wanginya nih Mas Puaji. Lalu gimana selanjutnya? Ya Ambu selanjutnya. Ya. Ada interaksi kita bicara atau ada pituah atau ada apa sama Ambu gitu nih Mas Sri Puajinya? Ya awalnya kan saya juga kaget ya, kenapa ya misalnya didatengin sama ibu gitu ya. Yang mungkin ya kalau dijelaskan secara gimana ya, ini kan masuknya ke pengalaman batin ya. Mungkin tidak batin. Semua orang harus percaya. Enggak juga gitu ya. Yang mau percaya mangga, yang enggak juga ya. Enggak apa-apa gitu kan. Itu terkait perjalanan spiritual masing-masing gitu. Jadi dia mah hanya berbagi aja ya. Enggak ada unsur apapun gitu. Jadi Ibu awalnya saya ya istilahnya berterima kasih ya untuk kedatangan Ibu. Apa ya kalau orang Sunda mengalongok kemarinnya gitu, menjenguk gitu. Jadi ibarat kayak kita punya anak jauh gitu kan terus dateng gitu. Tapi bukan dalam artian kita tuh apa saya tuh anak beliau enggak ya. Karena yang namanya ibu itu sosok ibu ya. Mewakili semuanya ya gitu, intinya gitu. Mewakili semuanya. Gitu. Insan mungkin teh ya. Ya Ambu ya. Gitu. Terus jadi ibu itu sosok yang baik ya, baik. Terus lembut, bijaksana, penuh dengan kasih sayang. Apa ya, nggak pernah apa ya, mengayomi lah ibaratnya gitu kan. Jadi beliau pun bilang ke saya gitu ya, toh emang beliau datang ke tempat saya gitu kan. Karena emang beliau juga tahu saya ada perjalanan gitu, perjalanan tadi itu ya, yang dari meditasi itu. Iya maksudnya perjalanan pencarian jati diri ya, gitu. Jadi beliau pun akan terus membimbing gitu. Jadi dikala emang artinya apa ya, menjadi petunjuk gitulah. Petunjuk jalan jalannya. Ya, gitu. Itu salah satu Ambu yang pituahnya apa tuh yang selain membimbing atau ngalong itu apa? Salah satu kata dari dari Ibu Paci.
dia bilang apa ya? Ya bilangnya gitu, bilang apa? Jadi saya kan perempuan ya, gender perempuan gitu kan. Dia bilang jadilah ibu. Oh, jadilah ibu. Iya, karena apa? Banyak perempuan tapi Nggak tidak jadi semua ibu. jadi ibu. Oh. Gitu. Jadi itu apa definisinya kemana tuh, Ambu? Apa sih sosok ibu yang digambarkan setiap orang gimana sih? Oh. Gitu loh Iya. maksudnya. Kan Iya. ibaratnya tidak ada ibu yang tidak menyayangi anak-anaknya. Anaknya, Begitupun dengan beliau, begitupun dengan alam semesta. Ibarat alam semesta ini adalah ibu kita. Tidak ada yang tidak menyayangi anak-anak. Ibarat Iya, seperti itu. pasti mengayomi ya. Iya. Kebanyakan berarti sebagian, bukan kebanyakan ya. Belum bisa menjadi ibu ya. Iya, Belum iya. bisa menjadi ibu mungkin Iya, ya. iya emang sebagian orang kan begitu. Iya. Jadi dia sosok emang gender perempuan tapi tidak bisa disebut ibu gitu. Jadi karakter seorang ibu tuh gimana sih ya? Tergantung orang apa ya menyikapinya aja gitu. Jadi sosok ibu tuh gimana sih? Gitu. Ibu itu sangat fleksibel, sahabatnya ibu itu tahan banting situasi dan kondisi apapun gitu. Nggak bisa yang mengalahkan, makanya kata terus juga surga ibu itu surga itu di telapak kaki ibu, Ambu ya. Iya. Kalau ini kisah Rasul juga mengisahkan Rasulnya, Iya. ibumu baru bapakmu. Iya. Ya sebenarnya. Lalu apa lagi? Udah itu aja dulu mungkin. Itu ya. aja. Oke. Itu udah nggak ada yang mau disampaikan ke sahabat Insun di rumah? Apa ya? Mungkin pesan-pesan, titip-titip pesan. Kalau pesan dari saya buat teman-teman semua gitu ya, terkait masing-masing orang kan beda-beda ya. Balik lagi ke diri kita, masalah kepercayaan itu intinya cari kebenaran gitu, bukan datang dari luar tapi dari dalam diri. Dalam kebenaran dalam diri kita. Iya. Oh ya, oke, sip. Ambu hatur nuhun. Iya. Makasih atas waktunya. Sami-sami. Jadi intinya tadi Sabrina dari Ambu sebetulnya sangat subhanallah, sangat menginspirasi juga bahwa saya kebenaran dalam diri kita. Mungkin lebih ke hati nurani mungkin namanya. Kita mengikuti hati itu. Oke, Sabrina mungkin cerita inspirasinya sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya khususnya itu, dan Ambu saya mewakili. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan barangkali ada Sabrina punya cerita inspirasi atau hal di luar sana, bisa kontak ke tim kita Junjungan Saibra. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ke channel Junjungan Saibra. Salam, sahabat niatan, saya ingin sahabat dengan pamilah Duriyat saja nasional. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat di kesempatan yang lebih baik.